kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Al-Mukarram kepada Ibu Ketua MTTW Ibu Atik yang kami hormati dan beserta jajaran pengurus dan staf-stafnya yang kami hormati semuanya, dan kepada ibu-ibu sekeluarga yang kami hormati, kepada uti-uti semua yang hadir di MTTW ini yang kami hormati. Pertama-tama segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan beberapa nikmat sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini nanti membawa amal yang berkah maslahah di dunia wa akhirat. Kedua kalinya salat beserta salam dikantuk dumateng ngarsanipun junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran, yakni agama Islam. Semoga kalian semuanya mendapat syafaatnya min yaumi hada ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Dan ketiga kalinya saya berterima kasih kepada Mudirul Awqat yang telah memberikan waktu untuk kami untuk belajar bersama-sama ya. Walaupun kita ditimpa alam yang seperti ini, kita tetap semangat belajar untuk Allah di tiap minggu ya. Tidak melupakan kita thalabul ilmi, beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan jerih payah kita semuanya ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tabungan surga di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Dan ibu semuanya yang kami hormati, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah sehat. Saya sudah lama tidak bertemu panjenengan, mulai sebelum demo sampai sekarang nih. Rasanya kangen sama panjenengan sedaya, tapi apa boleh buat ya, baru sekarang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama ibadah kepada Allah di bulan suci ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kajian tanya jawab, saya tentang ibadah dulu sebentar nggih. Nah, karena ini kita harus menyampaikan nggih. Kita mempunyai majelis walaupun cuma 2 atau 3. Jangan lupa orang itu dijadikan ketua, itu jadi amanah nggih. Yang saya ulah nggih, kula buat minggu nggih. Seorang ibu bapak rumah tangga nggih, rumah tangga niku berarti niku nerima amanah nggih. Nah, nerima amanah atas pendidikan anak-anaknya. Begitu juga seorang ketua, begitu juga saya seorang pengajar nih. Juga saya harus menyampaikan kata-kata wasiat. Usikum binafsi bitaqwallah. Usikum bitaqwallah, sudah boleh ya. Wasiat atau sira kabeh dengan kata-kata taqwallah. Kalau tidak bisa, nah wakil dari sambutan atau dari ustadznya tolong nanti sampaikan. Nah, sampaikan dengan kata-kata takwa. Jika tidak, nanti di hadapan Allah, kembali kepada Allah, sampai ditanya, gimana mendidik anak buahmu, gimana mendidik anak cucumu, sudahkah pernah menyampaikan kata-kata takwa Allah? Kan gampang kan? Nah, takwa Allah itu simple. Nah, simple bukan dijelaskan. Andaikan di antara jamaah ini salah satu ada yang melakukan maksiat atau melakukan apa, kita ketua yang ditegur, saya yang ngajari juga kena tegur, terutama saya nggih. Nah, gimana kok kamu nggak menyampaikan? Nah, terus kedua Ibu Atik, terus kedua keluarga di sini, terus staf-stafnya juga di itu. Maka jangan lupa kata-kata takwa Allah gitu. Nah, di dalam juz amma diterangkan bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina mafaza. Subhanallahul azim ya. Sesungguhnya yang pantas menerima kebahagiaan nanti di kelak nanti adalah orang yang takwa Allah. Yang takwa apa Bu?
Nggak ini? Jalankan perintah Allah. Terus? Menjalankan Ya, pinter deh. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, gitu saja. Jadi sudah simpel. Misalnya ada yang melakukan kesalahan apapun, kita sudah gugur buati boten ditegur, kula nggih boten ditegur di hadapan Allah, nggih. Ingat nggih? Usikum bitaqwallah. Kata-kata monggo kula lan panjenengan sedaya nglampahi takwa dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, janji nggih. Insyaallah. Nah, kalau sudah janji seperti ini, saya tidak ditegur oleh Allah nantinya, ya kan? Nah, terus di dalam surat apa itu ya? Pokoknya saya ingat itu firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, peliharalah diri kalian sendiri dan ahli kalian sendiri dari api neraka. Intinya berilah nasihat, kata-kata takwa itu tadi, ya. Itu intinya sifat seperti itu, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti jenengan kembali kepada Allah, sudah ditanya oleh Allah urusan anak, urusan majelis, urusan anak buah, urusan apa itu keluarga kita, nggak ada seperti itu. Misalnya suaminya belum mengerti, panjenengan harus bimbingnya, nggih. Monggo deh di atas nggih. Nah, seperti itu nggih. Nah, langkah selanjutnya ini sudah cukup ya, kata-kata simpel takwa itu macam-macam, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah sudah cukup. Jadi jenengan daripada nanti kelupaan, misalnya kembali kepada Allah tidak ada wasiat, itu yang berdosa besar seperti itu, Mbak. Kenapa? Karena tidak meninggalkan wasiat. Rasulullah juga mengajari kita adalah harus wasiat. Wasiat itu mengulurkan nasihat, ya, kata-kata seperti itu. Jadi nanti jenengan sudah tidak ditanya nantinya di hisab, yaumul hisab, ya. Yaumul hisab timbangan amal sudah gugur kewajiban jenengan, ya. Misalnya sama punya murid 2 pun sudah gugur, tidak apa-apa. Anak cucu juga seperti itu. Nah, sholat juga itu sholat uras di apa itu dikasih tahu, tapi sudah simpel kata-kata takwa Allah. Misalnya ini, aku harap maksudnya wis lurus nemen ya, nggak usah ngenteni loro misalnya nih. Kalau tak tinggal anak-anak kalian semuanya jalankanlah takwa Allah nih, perintah Allah dan larangan Allah itu jalankan, itu saja. Nah, itu sudah simpel semuanya. Jadi sampai tidak dibausu oleh Allah gitu ya. Nah, kalau belajar mengaji nggih, nah itu hati-hati nggih. Satu huruf kalau salah adalah dosanya 10. Nah, misalnya jenengan nggak ada sing nyemak kalau di rumah ya. Wallahu a'lam nggih. Setelah itu dibaca, dijum, setelah adik kalau ada dijum, terus ya Allah mudah-mudahan ampuni segala bacaanku apabila ada yang salah. Gitu nggih. Tolong seperti itu karena kita nggak tahu. Saya sendiri kadang-kadang juga keliru, manusia itu tidak lepas dari kesalahan dan apa itu lupa gitu. Nah, al-insan maka lupa nisyan ya. Jadi ya Allah ampuni segala dosaku dalam bacaanku karena aku tidak ada yang apa itu menyimaknya, karena hanya panjenengan yang mengawasinya, yang melihatnya seperti itu ya. Nah, jadi kita salah nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya bukan aku nggak usah belajar wis paling ini baik, nggak boleh, harus belajar karena terpaksa di rumah nggak ada yang menyimaknya. Oke. Langkah selanjutnya, ini kajian bulan Ramadan ini apa yang mau ditanyakan dan segala apapun boleh tanya. Kalau saya bisa menjawabnya, misalnya kalau saya belum bisa menjawabnya buat PR, nanti saya SMS-kan berarti ini. Karena manusia kadang-kadang manusia nggak ada yang sempurna gitu, kadang lupa, kadang bagaimana. Coba saya tamat itu sekolah itu tahun 80 sampai sekarang juga pelajaran tajwid kelas 2 SD ya. Kelas 2 SD sama tidak, nah sampai sekarang. Nah kalau lupa itu ya wajar lah seperti itu ya. Nah puasa itu harus kita niat ya, niat habis tarawih atau habis sholat isya. Kalau puasa itu mulai pertama puasa 1 hari, besok puasa, nah terus dijamak itu untuk apa? Kalau kita kelupaan
kita kelupaan buatan niat buatan apa-apa karena sudah dijamak. Tapi harus di waktu pertama besok arep puasa menjelang apa itu besok puasa. Nah itu malamnya harus dijamak. Kalau tidak dijamak nggak bisa. Kalau sudah lihat nggak bisa. Harus kita niat. Nah kalau sudah lupa apa boleh buat nih. Nah kalau memang sengaja itu nggak boleh nih. Nah kalau lupa nggak boleh, kurang 1 menit pun tidak boleh nih. Nah misalnya jenengan di apa itu di rumah majikan masak nih, dikira-kira kalau kita mengambil masakan 1 tetes ya nyicipi, habis itu dibuang lagi kan nggak apa-apa, dibuang lagi atau dicemoni nggak apa-apa, terus dibuang lagi nggak apa-apa ya. Nyicipi boleh tapi jangan ditelan langsung di situ deh. Maksudnya kalau kelupaan sih nggak apa-apa, maksudnya sampai apa terselak lah itu darurat. Kalau terselak itu nggak apa-apa nih. Ad-darurat tutup bikul mahdurat nih, itu hadisnya nih. Darurat itu terhalang itu karena terpaksa, jadi bisa dilebur itu nggak apa-apa ya. Nah monggo silahkan ya Mbak ditanya. Ya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah, saya mau nanya, kita kan di sini jadi amin zakat nih. Kita jadi amin zakat, terus bagaimana, bolehkah kalau kita kasihkan ke keluarga kita karena Ayulah tingkatkan ibadah kami ini, berbakti pada Ilahi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jangan molek tiap minggu ke musola ini. Carilah teman sebanyak-banyak kali untuk diajak mencari ilmu ibadah kepada Ilahi Rabbi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jangan ikuti godaan setan yang di luar ini, yang mengajak perbuatan yang tak benar ini. Lebih baik hemat waktu di bulan-bulan yang suci ini. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mudah-mudahan Allah menerima dengan bacaan salat kami, hingga menjadikan syafaat kami semuanya di yaumul qiyamah nanti. Mungkin ada kesalahan dari kami, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Mungkin ada kejanggalan apapun, minta penjelasan lagi lewat telepon saya juga bisa, lewat doa juga bisa nih. Nah mungkin ada yang kurang jelas atau bagaimana nih. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan hati yang apa itu lapang untuk mencari ilmu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh nih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sekalian ya. Ada orang menghina ya. Ya, itu nggak boleh kan? Karena dia juga hamba Allah nih. Nah, dia masih kerabat saya dari nenek saya Kabung itu, yang masih kerabat itu. Di situ
Gus Dur itu banyak orang bercerita yang macam-macam itu ya. Ibu saya kan daerah di situ asalnya. Nah, saya pernah lentang di situ tuh sampai bis itu sampai gak bisa lewat, kayak apapun macam semut tumpah itu loh Mbak. Nah, di situ tidak ada orang yang menyuruhnya. Kotak amal ditaruh loh sampai 7 berapa itu? 7 subhanallah. 1 bulan padahal. Nah, orang sampai berheran-heran kemanapun bus itu loh gak laku. Saya kemarin nih, saya sumpah ngerasanya mau kemana lagi, saya ini yang gak ngerti agama, gak ngerti apa, cobalah aku wasilah, aku ziarah kepada makam Gus Dur. Nah di situ dia doa, dia minta ajar sama temannya doa baca Yasin itu. Nah setelah dia itu ke situ, nah dia itu apa rizkinya berlimpah, dagangan sepi pun itu kayak gitu. Karomahnya dia, bukan kita ini minta ke dia, itu bukan, karena kita ziarah di situ minta wasilah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan lantaran saya ke keramat ini, Gus Dur tolong sampaikan kepada Allah, mintakan apa itu, maksudnya bukan kita mintakan, dosa kan mintakan gitu kepada orang, cuma kita wasilah saja gitu. Nah wasilah boleh gitu ya. Kebanyakan orang pedagang-pedagang juga seperti itu, dan dia itu berlebihan ngasih uangnya. Nah setelah itu saya juga merasakan, saya pernah merasakan hanya kirim Fatihah 1 kali saja. Subhanallah, saya usaha bisa lancar, apapun lancar, hanya kirim Fatihah tok sama Presiden Gus Dur. Hebatnya itu, dia itu boleh disebut waliullah kan, karena dia tidak ada. Dia kalau ada surat itu ya di Presiden di istana, cuma diginikan kan nggak kelihatan matanya. Udah dia tahu semuanya. Disitulah dia hebatnya, dia dari situ, karena ada orang itu dia nggak bisa diajak apa itu ya, kompromi yang itu lah. Nah dia disuruh turun, difitnah, itu sebenarnya tidak ya. Dia semangat kalau Allah gailah apa ya, itu kehendak Allah seperti itulah ya. Nah makanya orang itu jangan disangka ya, yang bagaimana suudan yang baik aja ya. Nah, kita bulan puasa ini kita cucikan seperti akuarium ya. Akuarium itu kalau sebelum bulan puasa kan kotor sekali ya. Akuariumnya dicuci bersih sama air dilatih, akhirnya ditaruh dibilas dengan air. Dibilas dengan air kan kelihatan bersih kan, cemerlang kan. Nah terus itu diisi ikan. Itulah ibaratnya ati panjenengan di bulan puasa, karena bulan puasa itu adalah mencuci dosa yang lalu dan dosa yang kini. Kira betul? Nah istilah bahasa Arab takhalli tajalli. Nah kalau sudah dicuci bersih, nanti hari-hari kita sudah macam bayi yang lahir, dosanya hilang semuanya. Nah, seperti itu, mudah-mudahan kita dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah puasa kita ini nanti ya. Nah misalnya jenengan apa itu di rumah majikan, yang bagaimana cara mencuci lantai, bagaimana ya, kebanyakan cuma isek-isek itu aja kan. Nah ya seperti itu kan. Walaupun kayak gitu, kalau kitab itu ya, misalnya kalau kena kencing gini bab toharoh ya. Nah misalnya anak kecil kencing, itu harus mengalir nyucinya, airnya harus mengalir, karena di sini kita ikut masjid kan nggak bisa cuma dipel gitu saja, kita harus pakai sandal dalam, takutnya kita sholatnya betul sah ya. Nah terus kalau tidak ada tempat, bagaimana dengan sholat duduk diperbolehkan ya. Nah ini Ustadz dari Ramadan, Pak Udin sama Pak Nasruddin pernah apa itu apa pernah ngasih tahu seperti itu ya, sholat sama duduk, karena tidak ada tempat, kita tempat di atas itu ya. Nah kalau memang ada tempat nggak ada apa-apa, karena hidup kita di non muslim gitu. Ad-daruratu tubihul mahdurat ya, darurat itu bisa dileburkan ya, maksudnya bisa dimaksudkan gitulah. Tapi yang lain tanya lagi monggo silakan. Tadi Bu,
maaf terus tadinya tanya Mbak itu doa apa yang didoakan Di bunga. di bunga tadi apakah Enggak perlu. ada yang langsung Nggak ada doa untuk bunga itu nggak ada. Cuman kita assalamualaikum ya ahlal kubur ya, bukannya ahli kubur loh ya, karena itu munada cara nahwunya ya ahla ya, munada itu undangan ya itu harus pakai nasab, pakai fathah ya ahlal kubur gitu ya. Ya assalamualaikum ya ahlal kubur gitu ya. Terus di situ doa apa saja yang kamu kirimkan, tahlil atau yasin atau tabarok, silahkan, tidak apa-apa ya. Nah seperti itu. Terus jenengan misalnya kayak mana di kepalanya, ya, kepalanya di mana itu kan ya kita ngawur aja nggak apa-apa, karena kita nggak tahu ya. Tapi Allah yang maha tahu keyakinan kita di mana. Kalau kita hidup seperti hidup di daerah kutub itu nggak ada matahari, gimana cari kiblat, gimana cari mana nggak tahu. Nah kalau di kitab suruh menyebutkan apa silet itu yang terakhir di mana, yang terakhir kok biasanya yang terakhir itu pusing-pusing ini silet di tepung air itu ya. Nah biasanya ini adalah barat, ini adalah timur, kadang-kadang ini adalah utara kalau muncul ke sini gitu. Keyakinan sampai di mana saja, karena sekarang ada HP jadi nggak apa-apa, bisa ditebak di HP kan. Nah seperti itu. Terus apa lagi? Halo. Kan kita mengasihkan zakat atau amil ya, karena punya keluarga yang tidak mampu, diperbolehkan ya. Jadi diperbolehkan karena dia tidak mampu. Kita menolong orang lain tapi keluarga sendiri kekurangan ya. Nah kalau di bulan puasa itu dilipat gandakan, kalau misalnya di kotak-kotak amal 500 pahala, kalau yatim piatu tetap 7.000 dilipatkan ya, kan lebih banyak ya. Nah 7.000 untuk yatim piatu. Nah untuk kita saudara itu 10 pahala ya. Ingat ya, jadi yang lebih tinggi adalah yatim piatu. Barang siapa apa itu menyantuni yatim piatu, sama juga kita ini dekat sama Allah, dekat sama Allah. Jadi surga itu lebih dekat, gitu loh intinya. Ya. Nah siapa lagi yang mau tanya? Ya, monggo. Oh, Ustazah ya. Ngantuk sebenarnya. Apa untuk hal yang membatalkan puasa itu kan ada salah satunya 5 yang memasukkan ibadah kita nih. Kalau ini pribadi saya sendiri. Enggak apa-apa, enggak boleh. Kalau kita hadis BAB atau apa pipis ya judulnya, itu kita membersihkan dengan air. Terus kalau seandainya sedikit air yang masuk itu gimana Bu hukumnya? Biasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ya rasanya aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita pipis terus masuk lagi, kita kan duduk kan, nggak mungkin masuk lagi. Airnya Ya. Iya, tapi kan netes lagi, kita kan duduk kan turun ke bawah, nggak mungkin kan. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Karena kita duduk, lubang kita mohon maaf ya, karena apa itu kulhak walakana murron, sampaikanlah kebenaran walaupun memalukan atau pahit gitu ya, nggak apa-apa ya. Itu kan kita duduk, lubang kan di bawah ini, nggak mungkin masuk loh. Masukan atas lagi nggak apa-apa. Nah, jadi nggak sampai. Kalau sampean duduk di kolam, oh itu was-was itu jangan dihiraukan. Kalau dihiraukan nanti ada orang sampai tua nggak bisa hilang loh was-was itu. Nah gitu ya. Nah kalau di kolam sampean ngentut, nah keluduk ya memang benar. Ada yang menerangkan boleh, ada yang menerangkan tidak boleh. Saya di kitab takrib itu tidak diperbolehkan. Nah kita kentut di air kan keluduk. Nah justru itu kita kan ini kan itu kan mengobah. Nah terus nyerot maneh lah itu buatan bareng itu batal. Terus kita mandi sampai puana bolak balik selulup neng kali. Wah aku gak betah.
selulup. Nah ini ceritanya adik kula laki-laki diajari puasa selulup lagi sampai panas ini jegur kuku meneng kali. Tapi kalau niatnya ini kita nggak kuat itu nggak boleh. Cuma kita mandi untuk saya kepanasan aja nggak apa-apa. Tapi karena saya ini ngelak banget ya kumpul ini nggak, nah itu tidak boleh. Nah karena niatnya ini adalah kita niat kepanasan gitu. Nah niatnya aku ngulak sing kepanasan iki gak betah aku, ya dikungkum gitu nggak boleh ya. Nah terus apa lagi? Suami istri nggih. Ada yang menerangkan dari itu kiai saya nggih. Siapa itu? Nggih Mbah Yai itu pondok pesantren itu dulu pernah menerangkan. Tapi pernah saya tanya sama ustadz, tepat saya di Maipo, ada ustadz dari Jawa Tengah orang dua. Saya tanya, gimana orang menjalankan tidur suami istri? Itu kan dia tidak diperbolehkan kan? Nah, tidak diperbolehkan. Tidur boleh Bu. Nggih, tapi sampai bulinan ya termasuk nggih. Apa-apa nggih? Nah, kita kan sudah dewasa semua. Nah, itu tidak diperbolehkan kita melakukan tidur berduaan. Maksudnya menjalankan sampai bersetubuh nggih, tidak diperbolehkan. Tapi ada yang dari ustadz saya itu dari kitab lain, entah kitab apa itu saya lupa nggih. Pokoknya saya keterangannya tahu gitu nggih. Nah, kalau jenengan niatnya puasa, niatnya aku kok lapar gak kuat banget, aku gak kuat puasa. Nah, ini diperbolehkan. Niatnya awake mokel, mboten langsung tidur niku mau niatnya mboten. Tapi niatnya saya lapar gak kuat niku. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan, ya. Jadi saya tidak bisa, maksudnya kita kan banyak toh. Nah, keterangan kan juga banyak toh. Itu ada yang memperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Tapi saya, seandainya saya tidak berani. Daripada kita ini harus dihindari saja. Karena apa? Nanti kalau dilarang, ya, itu kan kita harus melakukan beli puasa ini belum Mbak. 2 bulan muli-muli loh. 2 bulan berturut-turut menggantikan puasanya. 2 bulan loh. Hanya 1 kali. Lah lebih baik kan tidak toh. Nah karena cuma 1 tahun sekali. Lah apa bedanya sholat? Kok nek utangi sholat dikongkon nyauri. Tapi lek puasa kok mboten. Napa sebabnya? Hah? Maksudnya kalau puasa ini kan kita punya hutang, ya kan, men itu kan disuruh nyauri kan. Nah, tapi nek sholat kok mboten. Karena sholat itu sehari 5 kali itu, apabila nanti membayar sholatnya dibayar, jadinya yang tertimpa-timpa repot. Nah, niku nek teng ngene iku lho aturane ngaten. Karena sholat itu dilakukan terus menerus, gitu ta? Kalau puasa cuma 1 tahun sekali, di situ lahir. Dan puasa itu semuanya di lain puasa itu yang mencatati amal itu Allah menyuruhkan pada para malaikat, gitu. Tapi kalau puasa dipegang oleh Allah sendiri, tidak bisa diganggu gugat apapun. Misalnya sampai punya dosa nanti, kamu dulu punya dosa, punya hutang belum nyauri loh. Sekarang sudah itu yaumul hisab loh. Amal kamu tak ambil, tapi amal puasa tidak bisa diganggu, tidak bisa diambil. Tapi selain amal itu bisa diambil buat nebus ini loh. Misalnya sholat kekurangan, itu sholat sunat kan bisa gantikan kan. Nah kalau puasa niki tidak bisa diambil, jadi langsung ditangani oleh Allah sendiri, ya. Paham ya Bu? Nah, Bersambung nggih, mohon bersambung kali. terus 2 apa kali. lagi yang mau ditanyakan lagi? Monggo, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Saya mau tanya, biasanya kalau di daerah saya, di rumah saya itu kalau sebelum menjelang puasa gitu kan, kita ke makam gitu, kita kirim doa ke makam syarah itu ya, ke orang tua, ke keluarga gitu ya. Tapi saya mau tanya itu sebelum ke makam itu kan bawa bunga itu untuk ditaburkan gitu ya. Biasanya itu bunganya itu dikasih doa dulu sebelum dibawa ke makam. Saya mau tanya doanya itu doa apa ya Bu?
apa itu di bunga itu. Terima kasih. Hukumnya nggih. Doanya sama doanya. Sebenarnya namanya bunga itu tidak wajib, ya. Yang dipentingkan adalah doa. Nah, karena bunga itu yang malaikat itu suka cium bunga, cium wangi-wangi, itu saja. Sebenarnya enggak ada bunga-bunga itu ya. Cuma itu kesayangannya para malaikat. Para malaikat itu wakil Allah yang menyampaikan segala urusan orang di dunia, orang sudah mati, menyampaikan apapun, memberikan ampunan pun Allah kan lewat para malaikat. Nah, malaikat seperti kita dirayu karena dia kesayangan adalah bunga, seperti itu. Nggak apa-apa, itu kan nggak apa-apa, nggak masalahnya. Semua malaikat suka wangi-wangi, suka bunga, seperti itu saja, nggak wajib. Nah, kalau kita mengasihkan bunga, lebih baik itu doa yang diharapkan oleh Allah. Karena orang yang sudah mati ya, sudah mati itu kalau bulan puasa kan sudah itu lepas dari siksaan. Ya, perai 1 bulan ya, diliburkan. Jadi kita harus nengok keramat itu, kasihan ya. Misalnya sampean neng pondok ya Mbak, terus dikirimi tok, nggak pernah disambangi apa rasa, kan kangen kan. Nah, CC jenengan kirim doa terus datang, dia pun kalau kelihatan dia pun ya menghormati panjenengan. Bahkan doanya itu saja dia pun kasih doa gitu ya, dia pun mendoakan panjenengan, dia kembali mendoakan. Lebih manjur doanya orang yang sudah mati daripada orang yang sudah hidup. Ya, masih hidup. Ya, masih hidup ya lah gitu, saya salah ya. Nah, ini suatu cerita, ada orang itu seperti Gus Dur kan sudah mati ya. Kenapa kota amalnya itu 1 bulan